Shalom, haleluya, luar biasa. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur kita boleh dibangunkan Tuhan dalam kondisi yang sehat dengan kekuatan yang baru. Kita bersyukur ini adalah hari terakhir kita sebelum kita memasuki tahun yang baru besok. Nah, tentunya meskipun kita merasa bahwa tahun 2021 akan berakhir, tetapi ingat, cinta kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena Tuhan. Dan tentunya di pagi hari yang indah ini kita boleh dibangunkan oleh Tuhan. Yuk, jangan lupa kita harus tetap meluangkan waktu kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk tetap merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita lebih jauh lagi. Mari kita persiapkan Alkitab kita seperti biasa Alkitab kita dan juga hati kita. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai perenungan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kepadamu karena Bapa boleh bangunkan kami dalam kondisi yang sehat dengan kekuatan yang baru di pagi hari yang indah ini. Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman yang akan Bapa boleh sampaikan bagi tiap diri kami. Setiap pesanmu, mampukan kami untuk menyerapnya sehingga bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal ketiga, ayat yang pertama. Matius pasal ketiga, ayat pertama atau ayat yang ke-1. Nggak banyak ayat. Ayat pembukanya dari ayat 1-nya aja. Perikopnya ialah tentang Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Perhatikan ayat 1-nya kembali. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini merupakan pembuka yang dimana mengisahkan tentang seorang Yohanes Pembaptis yang tampil untuk apa? Untuk memberitakan. Memberitakan apa? Dari ayat 2 sudah jelas. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memberitakan tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Dan semakin dipertegas di ayat yang ketiganya, bahwa dia adalah sosok yang Nabi Yesaya maksudkan, bahwa dialah yang akan membuka jalan, yang akan menjadi pribadi yang paling pertama kali muncul sebelum kedatangan Yesus saat itu. Tetapi ayat pertama berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa sebelum-sebelumnya Yohanes Pembaptis itu belum tampil. Belum tampil sebelum-sebelumnya. Ketika sudah tiba waktunya untuk Yohanes Pembaptis itu tampil, maka dia tampil. Di sini yang akan kita pelajari bersama bahwa seakan-akan ada tenggang waktu, ada waktu yang sebelum-sebelumnya itu Yohanes belum tampil. Karena di dalam Lukas pasal 1 ayat 80 berkata, kita boleh buka, Lukas pasal 1 ayat 80 berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kalau ayat tadi sebelumnya kita baca dia tampil, maka sebelumnya di ayat ini dikatakan bahwa dia itu tinggal di padang gurun terlebih dahulu. Yang dimana di padang gurun itu dia mengalami suatu proses pertumbuhan, baik itu secara jasmani maupun secara kerohanian. Fisik yang bertambah dewasa, tetapi rohnya semakin kuat di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seorang Yohanes Pembaptis
Tuhan persiapkan terlebih dahulu secara matang. Ketika sudah tiba waktunya untuk dia tampil, maka dia akan tampil dengan suatu kematangan, dengan suatu kesiapan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan tiap diri kita saat ini. Tiap diri kita boleh ada di penghujung hari di tahun 2021. Besok kita akan memasuki tahun yang baru dengan hari yang baru. Selama dari awal kita memasuki tahun 2021 sampai saat ini, kita dipersiapkan oleh Tuhan, kita dimatangkan oleh Tuhan lewat berbagai peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita dimatangkan oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan dengan satu tujuan agar apa? Agar tiap diri kita semakin mau berani untuk tampil. Dan kita semakin menyadari bahwa itu merupakan cara Tuhan mendidik kita. Itu merupakan cara Tuhan mengajar kita. Agar apa? Agar ketika Tuhan menghendaki kita untuk tampil, maka kita akan benar-benar siap untuk tampil. Tampil bukan berarti untuk gaya-gayaan, tidak. Tetapi tampil dengan satu tujuan yang jelas. Sebagaimana Yohanes Pembaptis tampil dengan satu tujuan yang jelas. Dia memberitakan jika kerajaan sorga sudah dekat. Sama halnya dengan tiap diri kita. Kita tampil dengan satu tujuan yang jelas. Agar lewat diri kita, kesaksian lepas kesaksian boleh terbagikan. Pemberitaan firman Tuhan lepas pemberitaan firman Tuhan itu boleh tersiarkan. Lewat siapa? Diri kita semuanya. Jadi kita boleh belajar dari seorang Yohanes Pembaptis ialah bahwa tiap diri kita sebagai alatnya Tuhan itu harus semakin dipersiapkan oleh Tuhan dengan matang. Dengan matang. Sehingga ketika kita tampil memberitakan kebenaran firman Tuhan, tampil sebagai sosok yang mau istilahnya bukan mengkristenkan, tidak, tetapi ingin memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang, kita benar-benar siap, kita benar-benar memiliki pemahaman yang benar sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, istilahnya harus dibentuk dulu. Sehingga ketika sudah jadi pembentukannya, maka akan benar-benar bernilai yang mahal, sebagaimana bejana. Dibentuk dulu, ketika sudah benar-benar siap, maka bejana itu akan menjadi bejana yang mahal. Nah, jadi untuk kita semuanya, kita harus semakin menyadari bahwa hari lepas hari yang akan kita jalani itu menjadi kesempatan berharga yang boleh kita miliki sebagai sarana Tuhan mendidik kita, sebagai sarana Tuhan mengajarkan kita agar kita benar-benar dipersiapkan, semakin dipersiapkan untuk benar-benar siap tampil sebagaimana Yohanes tampil memberitakan tentang kedatangan Yesus pada saat itu. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama dari seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipersiapkan baru tampil. Dipersiapkan terlebih dahulu, baru tampil. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kepadamu untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan bersama. Biar setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan tanamkan di dalam hati dan pemikiran kami, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semakin mengerti, memahami, dan belajar hidup dalam firman-Mu. Satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami selalu, dan pimpinan urapan kuasa Roh Kudus-Mu tetap menuntun menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk semuanya. Salam sehat. Selamat menyongsong tahun yang baru, di hari yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati.